今天我可以就跟大家，然后在这么多人面前坦荡荡的说我们要结婚了，我们是同志。我觉得我很幸运，我们很幸运。Shalom, salam dalam damai sejahtera Kristus Yesus bagi kita sekalian. Jumpa kembali dengan saya Anton Siswanto. Hari ini kita akan belajar sebuah tema mengenai bagaimana kita menyikapi keberadaan LGBTIQ dari iman Kristen. Tadi kita sudah menyaksikan bagaimana negara Taiwan boleh menikahkan 20 pasangan sesama jenis ketika mereka secara amandemen telah melegalkan pernikahan sesama jenis. Dan pernikahan 20 pasang sesama jenis itu terjadi pada tanggal 24 Mei 2019 atau tahun lalu tepatnya. Ketika kita ingin berbicara mengenai LGBTIQ, pertama-tama saya akan membahas atau mengupas tentang akronim dari LGBTIQ. Lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan. Istilah ini menunjuk kepada perempuan yang mencintai perempuan lainnya, baik secara fisik, seksual, emosional, atau secara spiritual. Gay atau gay menunjuk kepada homoseksual, yaitu ketertarikan romantis atau seksual antara pria dengan sesama pria lainnya, baik secara fisik, seksual, emosional, atau secara spiritual. Kemudian huruf B, yaitu biseksual, adalah ketertarikan romantis atau seksual atau kebiasaan secara seksual dari pria atau wanita kepada pasangan lainnya atau semua jenis identitas gender. Jadi pria atau wanita bisa tertarik secara seksual kepada pria dan atau kepada wanita lainnya. Atau hal ini juga kadang-kadang disebut sebagai panseksualitas. Artinya seorang manusia bisa menyukai pria atau wanita atau sekaligus keduanya. Kemudian transgender adalah sebuah istilah di mana seseorang yang memiliki gender identity atau gender expressions dan gender roles yang bertolak belakang dengan seks identity-nya atau secara biologis dari orang itu. Sebagai contoh, ada seorang pria yang menganggap dirinya sebagai seorang wanita, atau sebaliknya, ada seorang wanita yang menganggap dirinya adalah seorang pria. Berikutnya adalah intersex, adalah suatu kondisi yang disebabkan oleh gangguan dalam proses perkembangan embrio dalam pembentukan sistem reproduksi pada penderitanya. Seperti beberapa tanda di bawah ini. Misalnya bentuk alat kelamin yang tidak jelas dan sebelumnya tidak diketahui. Anak perempuan yang tidak pernah menstruasi dan muncul tanda-tanda seks sekunder seperti anak laki-laki. Pertumbuhan payudara pada anak laki-laki. Kencing darah pada anak laki-laki seperti siklus menstruasi. Dan queer adalah sebuah istilah payung untuk minoritas seksual yang bukan heteroseksual, bukan heteronormatif, atau binary gender. Ini adalah bukan bagian daripada LGBTI. Kira-kira itu adalah sebuah pandangan dasar bagi kita berbicara mengenai LGBTIQ. Kemudian kalau kita berbicara mengenai beberapa hal yang terjadi ketika ada orang memutuskan diri menjadi gay atau lesbi, ada beberapa hal yang mempengaruhinya.
Yang pertama adalah misalnya kalau ada seorang laki-laki yang dilecehkan secara seksual oleh pria yang lebih tua darinya. Awalnya dia tidak suka atau benci, tetapi secara psikologi, problem itu menjadi masalah di mana dia tidak bisa menghadapi tekanan itu. Psikologinya mulai secara perlahan rusak. Ego defense mechanism dalam dirinya mengubah pain menjadi pleasure. Mengapa korban pedofilia menjadi pedofilia dan mengapa korban sodomi menjadi seorang homoseksual? Itulah yang menjelaskan akan seseorang berubah menjadi gay atau lesbi. Yang kedua adalah faktor sosial. Sekelompok homoseksual yang tinggal di sebuah kota, mereka saling menyemangati dan memberikan kekuatan satu sama lain, menjadikan hal itu budaya di kota atau di tempatnya. Maka, seorang pria normal, masuk di dalam lingkungan homoseksual akan menjadi atau cenderung menjadi homoseksual pada akhirnya, menjadikan sebuah atau sikap homoseksual itu menjadi sebuah gaya hidup. Yang ketiga adalah sexual imprinting. Misalnya ketika ada seorang laki-laki yang mengalami kondisi gender non-conforming boy, berpotensi mendapat perlakuan yang tidak baik dari anak laki-laki lain. Awalnya peristiwa itu tidak enak untuk anak laki-laki itu, tetapi seiring berjalannya waktu, maka anak itu menikmatinya. Anak itu akan timbul kesenangan erotik pada sesama laki-laki. Jadi, kebanyakan kondisi orang yang menjadi gay adalah karena mereka diperlakukan sebagai seorang gay. Yang keempat adalah faktor pengasuhan. Seorang ayah yang kurang berpengaruh dan ibunya yang sangat memberi kasih berlebih, itu bisa memicu timbul seorang anak laki-laki menjadi seorang gay atau seorang yang homoseksual. Seorang anak dari orang tua yang menikah dalam pernikahan same-sex marriage atau pernikahan sesama jenis juga membawa anaknya menjadi orang yang homoseksual atau lesbian. Yang kelima adalah pandangan yang lain, yaitu ada yang mengatakan turunnya kadar testosteron membuat orang menjadi homoseks. Padahal, menurut fakta, sejak usia 40 tahun, pria mengalami penurunan 1% kadar testosteron setiap tahun. Pria homoseks memiliki kadar testosteron yang normal. Banyak pria homoseks melakukan bodybuilding atau latihan gym membuat badannya menjadi lebih kekar. Jadi ini adalah pandangan-pandangan mengapa orang bisa menjadi homoseksual. Dan kalau kita lihat di dalam sejarah kehidupan umat manusia, publikasi homoseksual pertama kali dilakukan oleh seorang bernama Alfred Charles Kinsey. Dia membuat 2 buah buku. Buku pertamanya adalah Sexual Behavior in the Human Male yang terbit pada tahun 1948. Dan buku keduanya adalah Sexual Behavior in the Human Female yang terbit pada tahun 1953. Dalam bukunya, Alfred Charles Kinsey mengatakan bahwa ada beberapa hal, yaitu kriteria manusia di seluruh dunia. Poin 0 adalah exclusively heterosexual. Poin 1 atau pertama adalah predominantly heterosexual atau only incidentally homosexual. Poin yang kedua atau 2 adalah predominantly heterosexual but more than incidentally homosexual. Poin ketiga adalah bisexuality, equally heterosexual and homosexual. Poin keempat adalah predominantly homosexual but more than incidentally heterosexual. Poin kelima adalah predominantly homosexual only incidentally heterosexual. Poin keenam adalah exclusively homosexual. Maka Kinsey mempunyai 2 strategi, yaitu mengajak orang heteroseksual untuk menjadi manusia balance dengan mencoba pengalaman, yaitu homoseksual. Jadi, ketika ada orang yang mencoba pengalaman menjadi homoseksual, maka orang-orang itu akan menjadi lebih normal, tanda kutip.
Alfred Kinsey mau mengatakan bahwa orang homoseksual adalah orang yang normal, sama seperti orang yang heteroseksual. Dan setiap manusia harus mencoba menjadi orang yang homoseksual atau mencintai sesama jenis untuk menjadi orang yang balance secara gender atau kepribadiannya. Pertanyaannya adalah, siapakah Alfred C. Kinsey? Dia bukan dokter atau psikolog. Dia adalah doktor di bidang biological science dengan konsentrasi pada keahlian taksonomi, yaitu ilmu klasifikasi binatang dan tumbuhan. Dalam karir akademiknya, posisi yang dimilikinya adalah sebagai guru besar zoologi di Indiana University. Sungguh mengejutkan bahwa seorang yang tidak memiliki kredibilitas di bidang human sexuality atau setidaknya medical science atau psikologi membuat penelitian human sexuality. Lebih mengerikan lagi bahwa banyak orang mempercayai publikasinya, sehingga akhirnya ke depannya membuat kaum homoseksual semakin berusaha untuk diterima oleh seluruh dunia. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa ada banyak negara di dunia ini yang mulai melegalkan pernikahan sesama jenis, yaitu adalah negara Argentina yang pada tahun 2010 melegalkan pernikahan sesama jenis, negara Belgia pada tahun 2003, negara Brasil pada tahun 2013, Kanada pada tahun 2005, Denmark pada tahun 2012, Inggris pada tahun 2013, Finlandia pada tahun 2015, Perancis pada tahun 2013, Iceland pada tahun 2010, Ireland pada tahun 2015, Luxembourg pada tahun 2014, Netherlands atau Belanda pada tahun 2000, New Zealand pada tahun 2013, Norwegia pada tahun 2009, Portugal pada tahun 2010, Scotland pada tahun 2014, Afrika Selatan pada tahun 2006, Spanyol pada tahun 2005, Swedia pada tahun 2009, Uruguay pada tahun 2013, dan Amerika Serikat pada tahun 2015. Ada begitu banyak negara yang berusaha untuk melegalkan pernikahan sesama jenis. Mengapa demikian? Inilah yang dilakukan oleh kaum LGBT. Yang pertama adalah mereka terus memperjuangkan agar mereka bisa mendapatkan kebebasan atau hak legal menikah sesama jenis. Dan mereka mencoba mengatakan ini adalah hak asasi manusia. Kita bisa melihat dari statistik tadi yang kita sudah pelajari. Dan bahkan Taiwan juga melegalkan pernikahan sesama jenis dari rancangan undang-undang di mana 66 poin menang dari 27 suara yang menolak. Amandemen ini diterbitkan pada tahun 2019 sehingga ada 20 pasangan sesama jenis yang menikah di Taiwan pada tanggal 24 Mei 2019. Yang kedua adalah mereka membangun suatu opini bahwa mereka mendapat serangan atas tanda kutip hak asasi yang mereka punya. Dan mereka mengatakan itu bahwa ada orang yang membenci mereka. Disebut juga homofobia. Yang ketiga adalah mereka membangun opini di masyarakat bahwa kaum LGBT bukan sesuatu hal yang salah, apalagi dosa. Tetapi adalah satu golongan orang yang juga mempunyai hak hidup yang sama dengan kaum heteroseksual. Yang keempat adalah kaum LGBT merambah ke seluruh bidang kehidupan, baik di dalam media, serial film di televisi, audio, majalah, surat kabar, sosial media, dan semua bidang kehidupan, dan mempengaruhi seluruh manusia dengan cara terstruktur, sistematis, dan masif. Yang kelima adalah kita bisa melihat di dalam kondisi negara di Indonesia sendiri, di negara di mana kita tinggal. Di SCT Jakarta ada seorang pendeta bernama Pendeta Stephen Sulaiman yang membuat sebuah buku berjudul Siapakah Sesamaku Manusia. Dan buku ini adalah sebuah buku yang menulis atau mencoba memberikan argumen atau propaganda di mana Stephen Sulaiman menyatakan bahwa dia adalah orang Kristen yang pro terhadap kaum LGBT. Dan bahkan PGI atau Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia membuat sebuah pernyataan pada tanggal 17 Juni 2016. Kita bisa melihat di dalam internet, kita bisa cari linknya, ada pernyataan pastoral terhadap kaum LGBT dari PGI. Saya membacakan beberapa poin penting, yaitu poin 9 adalah gereja sebagai sebuah persekutuan yang inklusif dan sebagai keluarga Allah
harus belajar menerima kaum LGBT sebagai bagian yang utuh dari persekutuan kita sebagai tubuh Kristus. Kita harus memberi kesempatan agar mereka bisa bertumbuh sebagai manusia yang utuh secara fisik, mental, sosial, dan secara spiritual. Poin ke-10, PGI menghimbau gereja-gereja agar mempersiapkan dan melakukan bimbingan pastoral kepada keluarga agar mereka mampu menerima dan merangkul serta mencintai keluarga mereka yang berkecenderungan LGBT. Penolakan keluarga terhadap anggota keluarga mereka yang LGBT berpotensi menciptakan gangguan kejiwaan, menciptakan penolakan terhadap diri sendiri yang berakibat pada makin meningkatnya potensi bunuh diri di kalangan LGBT. Poin 11. Selama ini kaum LGBT mengalami penderitaan fisik, mental, psikologi, sosial, dan spiritual karena stigmatisasi agama dan perilaku kekerasan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Mereka menjadi kelompok yang direndahkan, dikucilkan, dan didiskriminasi, bahkan juga oleh negara. Gereja harus mengambil sikap berbeda. Gereja bukan saja harus menerima mereka, tapi bahkan harus berjuang agar kaum LGBT bisa diterima dan diakui hak-haknya oleh masyarakat dan negara, terutama hak-hak untuk tidak didiskriminasi atau dikucilkan. Perlindungan terhadap kekerasan, hak-hak untuk memperoleh pekerjaan, dan sebagainya. Para pemangku negara ini harus menjamin agar hak-hak asasi dan martabat kaum LGBT dihormati. Kaum LGBT harus diberikan kesempatan hidup dalam keadilan dan perdamaian. Poin 12, PGI menghimbau agar gereja-gereja masyarakat dan negara menerima dan bahkan memperjuangkan hak-hak dan martabat kaum LGBT. Kebesaran kita sebagai sebuah bangsa yang beradab terlihat dari kemampuan kita menerima dan menolong mereka yang justru sedang mengalami diskriminasi dan ketidakadilan. Meskipun demikian, PGI sadar bahwa gereja dan masyarakat Indonesia belum bisa menerima pernikahan sesama jenis. PGI bersama dengan warga gereja dan segenap warga masyarakat masih memerlukan dialog dan percakapan teologis yang mendalam menyangkut soal ini. Penutup, poin ke-13. PGI mengatakan seperti ini, LGBT pada dirinya sendiri bukanlah sebuah persoalan. LGBT menjadi persoalan karena kitalah yang mempersoalkannya. Kitalah yang memberikan stigma negatif, oleh karena itu dibutuhkan sikap yang matang, rendah hati, rasional, serta kemampuan bersikap adil dalam menyikapi kasus ini. Kita harus menjauhkan diri dari kecenderungan menghakimi atau menyesatkan siapapun. Sebaliknya, kita harus belajar membangun persekutuan bangsa dan persekutuan umat manusia yang didasarkan pada kesetaraan dan keadilan. Penonton yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bayangkan PGI, lembaga salah satu aras gereja di seluruh Indonesia ini, mengatakan bahwa orang LGBT bukan salah, bukan dosa, dan bahkan mereka harus diterima sebagai manusia yang normal. Berikutnya, saya menutup video ini akan memberikan pandangan saya, tentunya berdasarkan yang saya pelajari dari Alkitab mengenai hal ini, dan juga dari berbagai sumber. Yang pertama adalah tidak pernah ada bukti secara medis bahwa manusia dilahirkan sebagai gay atau lesbi. Semua manusia lahir sebagai laki-laki atau perempuan. Kalaupun ada kasus kelainan genetik, jumlahnya sangat kecil, dan secara medis bukan menunjuk kepada homoseksual atau lesbian. Bahkan Alfred C. Kinsey pun yang mempelopori gerakan homoseksual tidak pernah mempunyai bukti yang kuat secara medis bahwa ada manusia dilahirkan sebagai gay atau lesbi. Yang kedua adalah 1 Korintus 6 ayat 9 yang mengatakan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, mereka semua tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah." Kata pemburit di sini adalah perbuatan yang memalukan terhadap sesama jenis atau homoseksual. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, New American Standard Version, dalam ayat ke-10 dikatakan bahwa mereka tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sudah jelas Alkitab mengatakan bahwa kaum gay, mereka atau lesbi,
mereka tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu adalah dosa yang dikatakan oleh Tuhan sendiri. Yang ketiga, kaum LGBT secara esensial bukan bermasalah dalam masalah secara seksual dan perilaku seksual, tapi karena mereka adalah orang-orang berdosa yang tidak tahu bahwa dirinya berbuat dosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang keempat adalah kaum LGBT jelas dapat disembuhkan jika mereka mau kembali kepada Tuhan. Rujukannya adalah 1 Korintus 6 ayat 11. Jonathan Tan adalah salah satu pertobat dari kaum transgender. Dia pun bisa kembali kepada gender semulanya. Yang kelima adalah godaan seksual secara homoseksual atau perilaku seksual menyimpang adalah digolongkan juga dengan hawa nafsu yang membuat manusia berbuat dosa. Maka mereka harus kembali kepada Allah ketika mereka mau melawan godaan nafsu tersebut. Yakobus 4 ayat 7 mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dengan demikian, kita bisa melihat dan mempelajari mengenai bagian hal ini dengan baik. Yang keenam, cara melawan godaan homoseksual atau LGBT adalah dengan menikah. Tentunya dengan lawan jenis. Atau kalau kita mau, kita bisa hidup selibat. Seperti Matius 19 ayat 12, selibat demi kerajaan Allah. Yang ketujuh adalah jangan pernah kompromi terhadap dosa dan biarlah Tuhan Yesus menguduskan kehidupan kita dalam masalah seksual. Demikianlah pandangan iman Kristen untuk menyikapi keberadaan kaum LGBTIQ. Kiranya video ini menjadi berkat bagi setiap kita yang menontonnya. Mari kita bagikan video ini kepada teman-teman dan saudara kita supaya mereka pun bisa mempelajari mengenai bagaimana sikap orang Kristen terhadap kaum LGBT itu sendiri. Mari berikanlah like, komen, dan subscribe untuk video ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.